Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Minggu yang cerah ini kita bisa berkumpul di majlis yang penuh berkah ini dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan peringatan Arba'in atau 40 harinya dari wafatnya atau syahadahnya cucu Rasulullah Imam Husain alaihi salam yang mergu syahadah di padang Karbala. Mudah-mudahan kita semua termasuk pecinta yang setia beliau dan termasuk mendapat syafaat beliau di surga dan di alam akhirat kelak. Karena beliau Al-Hasan dan Al-Husain adalah sayyidai syababi ahal jannah. Hasan dan Husain kedua cucu Rasulullah sebagai pemuda penghulu surga. Dikatakan di surga tidak ada orang tua, semuanya adalah muda. Dan penghulu ahli surga yang semuanya muda itu penghulunya adalah Hasan dan Husain. Jadi kita harus mengenal beliau, kita harus mencintai beliau, kita harus rindu kepada beliau dan kita mengikuti beliau. Alhamdulillah, semoga kita dicatat sebagai orang-orang yang berwilayah dan beriman kepada wilayah beliau, sehingga kita termasuk tanda-tanda orang yang beriman adalah melakukan ziarah Arba'in. Terkait dengan hari ini adalah hari 40 hari syahadanya cucu Rasulullah Sayyidina Husain atau Imam Husain yang dibantai di padang Karbala bersama para sahabat dan keluarganya. Dan kita saksikan sekarang media sudah cukup jelas, media sudah cukup banyak, dapat kita saksikan bahwa dari tahun ke tahun kaum muslimin bahkan juga dari agama yang lain yang datang berziarah ke kota Karbala di Irak itu semakin banyak. Ya, sebelum Covid misalnya lebih 20 juta. Ketika Covid jauh berkurang. Sekarang setelah Covid melebihi 30 juta orang. Bahkan ada yang mengatakan hampir 40 juta orang berziarah ke Karbala. Karbala nama kota ya di Irak. Ini luar biasa. Penziarah dari berbagai macam negara dan dari berbagai kota. Ya, bahkan ada juga yang beragama lain, beragama Hindu, beragama Buddha, bahkan juga ada dari golongan Sikh, juga ada dari orang-orang Masih atau Nasrani dari Vatikan dan berbagai macam aliran, yang ahli sunnah, yang Syiah, semuanya berziarah ke Imam Husain alaihissalam. Ini luar biasa dan semakin tahun semakin melonjak tentunya, dan ini tidak akan bisa dibendung oleh siapapun. Sehingga pemerintah Iran saya dengar pada tahun ini terpaksa membebaskan visa kabarnya, jadi bebas masuk begitu. Mereka segera disuruh pulang lagi agar bergantian dengan para penziarah dari negara yang lain.
Tapi sebagian tidak sampai berziarah karena ada halangan. Sebagian rombongan dari Thailand, dari Malaysia, juga dari Indonesia yang tidak jadi berangkat karena suatu halangan melalui Malaysia. Karena begitu sulitnya untuk mencapai ke sana. Sedikit saya ceritakan tentang ziarah arba'in. Kalau kita membaca dan melihat riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah lewat para imam ma'sum, kita dapati bahwa pahala berziarah ke makam Imam Husain alaihissalam di Karbala pada hari arba'in, khusus hari arba'in, itu pahalanya dengan berjalan kaki. Khusus di hari arba'in pahalanya berjalan kaki, sehingga mereka dari berbagai kota di Irak juga dari Iran mereka berjalan kaki. Misalnya orang-orang yang dari negara lain, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Afrika, ya, bahkan juga dari Amerika, ada juga dari berbagai negara. Biasanya mereka datang ke kota Najaf. Di sana ada makam Sayyidina Ali atau Imam Ali, yang di sebelahnya ada makam Nabi Adam dan Nabi Nuh. Di Wadi Salam kalau kita turun itu beberapa meter ada makam Nabi Hud dan Nabi Soleh yang pernah ziarah ke sana, ya. Jadi mereka berjalan kaki. Yang dari Najaf biasanya 3 hari, malamnya istirahat. Dari Basrah, dari kota lain ada yang seminggu, ada yang 11 hari. Ada para pemuda berjalan kaki dari Iran 1 bulan, dan mereka tidak memakai sandal. Luar biasa. Kenapa demikian? Ya. Pertama, landasan ziarah itu adalah ma'rifah, mengenal dulu. Setelah adanya ma'rifah, mengenal siapa Imam Husain, kemudian timbul rasa cinta. Tidak mungkin rasa cinta akan timbul kalau nggak kenal, gitu. Jadi suami ibu-ibu tidak mungkin cinta pada ibu dulu kalau nggak kenal, iya nggak? Kenal dulu baru cinta. Ibu pun nggak mungkin cinta pada suami kalau nggak kenal. Ma'rifah dulu, kenal dulu baru timbul cinta. Setelah cinta meningkat, maka cintanya timbul kerinduan. Ketika rindu timbul, kemudian ingin mengunjungi, ingin berziarah. Jadi berziarah itu setelah melewati adanya rasa rindu, rasa cinta, mengenal. Jadi kalau ziarah ikut-ikutan itu nilainya kurang. Harus ada ma'rifah, mengenal dengan baik, kemudian ada mahabbah, rasa cinta, kemudian ada rasa syauq, kerinduan yang mendalam, baru berziarah. Jadi sebelum ibu berziarah tahun depan insyaallah, ya siap Bu ya, jalan kaki ya, siap. Insyaallah saya akan bisa berziarah dari Najaf jalan kaki. Betapa indahnya, jutaan manusia kayak di padang mahsyar begitu kira-kira, insyaallah. Tapi siapkan ma'rifahnya. Pertama, mengenal dulu siapa Imam Husain. Bukan sekedar cucu Rasulullah, kenali perjuangannya, kenali syariat atau risalah yang dibawa oleh beliau lewat Rasulullah, ya, dari Rasulullah. Kemudian baru rasa cinta, mahabbah, kemudian rindu, baru berziarah. Artinya badan kita ini, fisik kita datang ke kuburan beliau, tapi ruh kita bersama dengan ruh beliau di alam barzah. Itu namanya ziarah. Jangan sampai ziarah fisik kita ke Karbala, ruh kita kemana-mana, kelayaban begitu, menghayal, lihat ini, maksiat sini, nggak ada nilai ziarah. Ziarah yang bernilai dengan ma'rifah, dengan mahabbah, dengan syauq, rindu. Ziarah nanti, nah badan kita berjalan menuju Karbala ke makam Husain, ruh kita berhubungan dengan Imam Husain. Ingat perintahnya, ingat syariatnya, ingat perjuangannya. Itu ziarah yang sebenarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ala fa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.